Oke, pemirsa, sebelumnya saya ingin mengatakan dari awal apa yang kita lakukan tadi sore. Kita lihat di sini dan saya mencoba melakukan open balik di mana di PP AUD itu yang cukup drastis, maka saya coba untuk open dari pergerakan yang cukup drastis turun sehingga saya melakukan open balik, dan ini hasilnya seperti kita lihat. Walaupun masih minus, namun kita tunggu saja karena ini pembukaan dari pasar Amerika yang pergerakannya cukup cepat. Jadi kita tunggu di sini. GU-nya itu kita masih minus. Kita lihat, dan apabila kita perhatikan sepertinya dia akan berubah arah ke atas kembali lagi, maka di sini kita coba open buy lagi karena di sini masih margin levelnya masih cukup aman. Kita open lagi buy. Nah, sekarang kita tunggu hasilnya seperti apa. Lalu untuk goldnya ini dia sudah berubah arah kembali naik, dan kita sebaiknya untuk menjaga agar marginnya tetap aman. Kita lihat pergerakan GPB AUD itu cukup cepat ke atas. Ini kita lihat ya. Di sini kita secara global masih minus, namun kita tunggu saja, menunggu yang minus ini berbalik arah sesuai harapan. Ya, di sini kita lihat kemungkinan besar dia akan kepada posisi di sini 188. Maka kita bikin modify order TP 188. Lalu yang lainnya juga sama, kita buat ke 888. Jika ingin yang satu merasakan kita akan merasa melebihi dari 188, bisa kita buat di sini 189. Nah, seperti ini. Namun kalau di akun real sebaiknya untuk mengamankan apa posisi yang sudah ada, profit yang ada, bisa kita close bagian. Namun karena ini akun demo, jadi kita biarkan apakah sesuai prediksi. Lalu kalau misal kita lihat di sini, ini sebetulnya dia akan naik
Kita coba di sini buy untuk goldnya. Lalu mata uang euro, kita lihat dia juga sudah mengalami kenaikan. Kita tunggu di batas di sini. Jika dia turun sampai posisi 132, bisa kita open balik ya. Kita lihat dia masih bearish di M1, di M5 juga demikian. Dan ini kita lihat ada candle yang menunjukkan dia akan turun. Jadi sebaiknya kita berhati-hati. Kita lihat di M15 juga demikian. Sepertinya ini lebih dominan untuk turun ya. Jadi sebaiknya tidak usah kita open, kita biarkan saja, tidak usah mengikuti. Kita tinggal tunggu yang GU, gold, dan GPB JPY atau Jepang. Nanti kita lihat apakah sesuai harapan. Dan ini biasanya di pasar Amerika seperti ini memang sering terjadi, pergerakannya cukup cepat. Kita perhatikan yang GU di sini. GU apakah akan naik dia kembali ke posisi awal di sini di 136. Kita tinggal tunggu saja karena dia sudah membentuk huruf M, artinya dia bisa naik dulu paling tidak ke 1357, lalu dia akan turun lagi, atau jika dia menembus itu dia akan terus naik. Untuk itu kita tunggu hasilnya seperti apa. Jika dari grafik M1 ini cenderung bearish, namun di sini kita lihat ada jarum seperti ini. Lihat itu ada jarum yang cukup panjang ke bawah, biasanya menandakan dia akan naik. Namun kita lihat dulu beberapa menit ke depan. Nah, di sini kita lihat secara balan itu kita yang jadi patokan bukan balance tapi equity-nya itu kita modal kita yang 100.000 itu sudah plus atau profit 1000, namun pergerakannya masih cukup cepat. Apakah ini akan kembali berbalik arah? Nah, di sini kita lihat ini biasa terjadi, dia akan turun paling tidak setengahnya, ataupun dia bisa menyamai candle sebelumnya. Namun hal itu biasanya jarang terjadi. Nanti kita lihat di sini. Nah, di sini artinya dia akan tetap berbalik arah ke atas. Satu aja. Oh, pantesan. Ya mana? Ih, gede banget kucing. Ada saingan ya, makanya dilarang.
Yang botol nggak dimasukin. Ya, kita lihat dia kembali naik. Itu biasa terjadi, dia turun sebentar. Jika hal ini naik cepat ke atas, kita lihat apakah akan mengenai garis hijau atau akan terus melewati garis merah. Kita lihat sebentar. Ya, di sini garis merahnya di M5 sudah melewati garis tengah hijau, di M15-nya masih di bawah, artinya trennya masih turun. Di M30 juga demikian. Sebetulnya ini masih trennya cukup dominan untuk bearish. Jadi kalau misalnya dia bisa melewati ini di H1 di 1883, itu dia akan dominan untuk naik kembali. Namun biasanya ini akan turun dulu. Kita lihat pergerakannya, dia bisa turun lagi langsung ke bawah ke posisi 187 ke bawah sini, atau sampai di posisi open kita. Nah, kita lihat dia turun lagi, dan biasanya untuk para trading pemula itu panik, akan segera close apa yang sudah didapat seperti ini, karena berpikiran akan turun balik arah dan akan minus. Itu yang biasanya terjadi. Jadi tidak bisa mempertahankan keyakinan diri sendiri bahwa apa yang sudah di open itu sesuai prediksinya. Namun jika kita yakin bahwa itu bergerak, lebih baik kita diamkan saja, atau paling tidak sebaiknya jangan diperhatikan terus. Lebih baik setelah kita yakin kita tutup aplikasi trading ini, sehingga emosi di jiwa kita itu tidak mempengaruhi keputusan untuk closing apa yang kita lihat. Namun di sini saya akan memberikan sedikit pelajaran bagaimana mempertahankan apa yang sudah jadi keyakinan kita bahwa hal ini akan terus naik. Jadi kita diamkan saja, kita tunggu sampai benar-benar sesuai prediksi. Dan jika dilihat di sini GU yang kita sudah open minusnya cukup besar, kita lihat itu di atas sana, itu adalah suatu hal yang wajar karena kesalahan dalam open. Namun kita coba dengan menutup kembali dengan open sesuai minus yang tadi, atau bahkan bisa kita lebih. Di sini jika kita lihat 2 dan kita open lagi di sini 2. Jadi jika ini sudah melampaui yang ini, paling tidak bisa menutupi yang minus ini, sebaiknya langsung semuanya di close. Oke, nanti kita lihat pergerakannya seperti apa. Kita lihat ya,
di sini minusnya makin turun menjadi 2000, menjadi 1000. Dengan pergerakan pasar yang seperti ini, biasanya emosi para trader pemula itu sangat dominan dan berubah menjadi sebuah, katakanlah, jadi suatu pertaruhan ibarat gambler. Dan hal ini sangat dibutuhkan kesabaran, terus keyakinan, dan juga pengetahuan yang lebih, terutama kesabaran. Jangan merasakan bahwa apa yang sudah dilakukan itu ingin cepat lebih besar lagi profitnya dari yang sudah didapat. Jadi kita tunggu saja, kita biarkan apa yang sudah jadi open saat ini kita tunggu, karena memang biasa di pasar Amerika pergerakannya seperti ini. Dan lebih disarankan untuk membaca berita-berita fundamental yang mana itu mempengaruhi pasar, dan juga kalau secara teknikal harusnya bisa mengerti candle yang berjalan arahnya seperti apa. Ya, kita lihat di sini YPBAUD dia turun lalu naik, dia turun lalu naik, dan ini yang biasanya membuat para trader menjadi khawatir dengan pergerakan pasar yang seperti ini. Kadang-kadang menjadi bimbang apakah prediksinya sudah benar atau akan malah merugi. Dan biasanya jika sudah seperti ini, lihat keuntungan berkurang dan berkurang, mereka akan close, karena keyakinan tadi itu yang tidak dimiliki para trader pemula. Jadi suatu pelajaran di mana kesabaran untuk sabar dalam melihat arah pasar, karena kita yakin bahwa hal ini lebih baik kita lihat seperti ini. Nah, ini jika melihat yang seperti ini, candle seperti ini, kita yakin dia akan berbalik arah. Namun jika melihat yang seperti ini, ada keraguan, dia sepertinya akan turun dulu, lalu open yang kita lakukan menjadi sedikit, bahkan nanti jadi minus kembali. Namun kita harus lari ke yang seperti ini, karena kita lihat candlenya ini, dia naik, nanti
menunggu candle berikutnya. Kita lihat di sini candle hitam artinya turun. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini candle hitam itu panjang, dia turun. Namun jika dia berbalik di beberapa menit kemudian menjadi yang candle putih, maka dia akan naik. Inilah yang disebut mental dari terjun di dunia trading seperti ini, dan biasanya sangat sulit menahan emosi, menahan kesabaran, karena jika seperti ini kita lihat cukup cepat turunnya, dan ini bisa terus ke bawah. Nah, kita lihat terus ya. Iya. Nah, inilah yang disebut pergerakan pasar Amerika. Karena dolar Australia itu mengikuti dari lebih cenderung kepada dolar Amerika, maka di pembukaan Amerika ini wajar jika mata uangnya pun kuat. Ya, kita lihat dia terus turun. Yang sudah plus tadi, yang profit menjadi minus. Biasanya hal ini yang menjadi penyesalan, kenapa tidak ditutup, tidak di closing. Maka sebaiknya lebih baik jika memang itu perlu dilakukan top TP atau SL, sehingga hal ini tidak terjadi. Dia akan terus turun. Jika sudah ada candle putih, dia akan kembali naik. Kita lihat nanti. Dan biasanya jika turun dan terus turun, kita akan open lebih besar lagi tanpa memperhatikan margin yang ada. Dan itulah yang akhirnya seringkali membuat hancur keuangan kita, karena tidak melihat dari modal yang ada di sini, marginnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah merah semua, biasanya akan emosi semakin naik, kesal, dan open lagi untuk menutupi yang minus tadi. Hal ini biasa terjadi di para trader pemula. Dan untuk itu kita harus sabar. Kalau perlu jangan dilihat, karena jika mau lihat terus menerus, dampak daripada psikis atau emosi kita akan naik. Jadi sebaiknya kita disarankan untuk setelah open kita tutup aplikasinya, kita lihat nanti dengan menggunakan TP atau SL, di mana kerugian atau profit itu sudah kita tentukan dan kita batasi. Jika kita lepas seperti ini, maka kerugian pun kita tidak akan tahu seberapa besar. Bahkan mungkin bisa saja nanti ketika dibuka sudah habis semuanya karena terseret oleh margin call.
Ya, disinilah yang disebut bermain di dunia trading, di mana emosi itu terus digenjot, berharap dan biasanya jika sudah seperti ini kembali lagi dia plus lagi, maka di dalam plus seperti ini biasanya akan di close karena ketakutan minus lagi, itu biasa. Dan jika minus besar seperti ini biasanya akan didiamkan, berharap akan berbalik arah seperti pelajaran sebelumnya. Kalau memang marginnya tidak memenuhi, lebih baik di close hal-hal yang seperti ini yang sudah terlalu jauh. Namun di sini saya akan coba biarkan, kita tunggu waktunya sampai pasar Amerika ini kembali normal, karena ini biasa pergerakannya cepat karena pasar Amerika baru dibuka. Hal ini wajar. Ya, pergerakannya terus seperti ini, cukup cepat. Ya, kita lihat kembali biru atau profit sebagian, dan itu belum pasti, masih terus bergerak, bisa turun lagi, bisa naik cepat lagi. Kita tunggu dia bergerak naik. Kembali lagi, turun lagi. Nah, hal ini yang kadang-kadang membuat emosi atau psikis dari para trader bimbang, dan disarankan untuk tidak open pada pergerakan pasar yang cukup cepat seperti ini. Kita biarkan saja sementara waktu, dan kita perlu ingat bahwa apabila kita close semuanya itu kita mengalami kerugian sekitar 5-6 ribu dolar. Dan itu cukup wajar. Namun di sini kita lihat dulu, karena pergerakannya masih sesuai dengan prediksi, yaitu dia akan naik lagi. Kita tunggu, dan biasanya pergerakan pasar ini akan mulai melemah di jam 10.
Jika melihat candle seperti ini, lebih banyak berasumsi bahwa ini akan bearish atau turun terus ke bawah. Namun kalau dilihat dari candle yang di H4, dia sudah menunjukkan jarum panjang ke bawah, dan mudah-mudahan sesuai prediksi ini akan naik. Ya, untuk hasilnya seperti apa nanti kita lihat di jam 10 atau jam 12. Untuk saat ini kita cukupkan dulu karena pergerakannya masih terus dinamis ya, turun naik. Jadi jika diperhatikan terus menerus dalam keadaan seperti ini, biasanya akan open dan open tanpa melihat balance atau margin yang ada. Untuk itu sebaiknya kita close saja hari ini. Kita lihat nanti di jam 12. Terima kasih.